sebenarnya nggak ada problem terkait dengan soal pemasangan tersebut. Kan ini bagian dari sosialisasi. Siapa yang paling mempunyai potensi yang melakukan kecurangan? Salah satunya kekuasaan. Halo teman-teman Nalar TV, balik lagi bareng saya Ahmad Hidayah di program Ngobrol Nalar. Nah, hari ini kita ingin ngebahas soal yang katanya isu-isu kecurangan udah mulai muncul nih. Semakin mendekati 2024 nih, 14 Februari 2024, isu-isu soal kecurangan udah mulai muncul dan dibicarakan gitu ya. Nah, untuk ngebahas hal tersebut, kita sudah kedatangan dua orang tamu saya ini hari ini, narasumber yang tentunya sudah kompeten di bidangnya untuk membahas hal tersebut. Kita sapa satu-satu ya. Pertama ada Pak Ferry Kurnia Rizkiansyah, Wakil Ketua Umum Partai Perindo. Halo, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini menarik Pak Ferry hari ini di sini karena pernah menjadi penyelenggara pemilu, hari ini sebagai peserta pemilu. Nah, kita sapa juga tamu saya yang kedua, narasumber yang kedua, yaitu Pak Kakak Suminta dari Komite Independen Pemantau Pemilu. Pemantau Pemilu. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, Mas Ahmad. Ya, walaupun tema kita ini soal kecurangan pemilu mungkin terdengar vibes-nya buruk, tapi semoga hari ini kita dapat solusi dan bisa ditonton sama teman-teman. Jadi tetap walaupun isunya kayaknya, aduh gimana sih ini pemilu nih, tapi semoga vibes positifnya tetap terpancar dari kita ya. Oke, saya ingin memulai pertanyaan dengan mengutip pertanyaan Ketua Umum PDIP Megawati yang bilang bahwa kayaknya udah mulai muncul nih kelihatan kecurangan-kecurangan pemilu. Nah, Pak Ferry sendiri sebagai Perindo yang berada di koalisinya Ganjar Mahfud dan sebagai Wakil Ketua Umum Perindo, melihat tidak ada potensi-potensi itu atau bahkan udah mulai terjadi nih Pak sekarang? Kalau lihat dari potensi-potensi yang ada ya memang kelihatan ya secara kasat mata tentunya. Ada beberapa catatan yang memang kita coba lihat, misalnya penurunan baligo-baligo Ganjar Mahfud kan di beberapa daerah lah, termasuk di Sumatera Utara. Itu kan secara kasat mata diturunkan. Walaupun mungkin ada alasan-alasan tertentu yang memang dibuat di sana seperti itu. Terus di Bali juga sebelumnya kan itu juga muncul seperti itu ketika Pak Presiden mau hadir di sana. Dan juga ada beberapa yang memang menjadi catatan penting bagi kami adalah ketika oknum-oknum aparat juga ikut terlibat di dalam beberapa aktivitas-aktivitas yang memang diduga itu menjadi satu potensi kecurangan-kecurangan yang ada. Misalnya dalam konteks memainkan atau memerankan proses pemasangan baligo dan lain sebagainya yang memang muncul. Jadi sebenarnya ini memang sudah muncul. Ini kan awalnya kan dari konteks aktivitas proses pencalonan yang ada. Ini yang memang juga harus menjadi perhatian kita semua terkait dengan itu. Jadi dari situ itu menjadi trigger untuk munculnya ruang-ruang yang ada, walaupun tentunya ini menjadi catatan kita ya. Apakah memang ini disengaja atau memang ini tidak by design seperti itu. Oke, tapi sejauh ini yang mungkin teman-teman dari TPN, dari timnya Ganjar Mahfud, itu apakah yakin bahwa penurunan itu tuh ada indikasi kecurangan? Atau memang sebenarnya ya memang melanggar aja gitu peraturan, jadi sehingga harus diturunkan? Konteksnya pada waktu itu adalah belum ditetapkannya pasangan calon. Ya. Kan seperti itu. Kalau memang belum ditetapkan pasangan calon, delik ke arah sana nggak akan ada. Jadi sebenarnya nggak ada problem terkait dengan soal pemasangan tersebut. Kan ini bagian dari sosialisasi kepada masyarakat. Dan di baligo itu sendiri kan tidak ada yang namanya nomor urut, terus tidak ada yang namanya terkait dengan penyampaian visi misi program yang ada. Itu kan gambar menerangkan bahwa ada pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang ada seperti itu. Itu yang menjadi penting. Ini menarik nih. Tapi saya mau ngomongin soal tadi udah disinggung soal netralitas polisi, aparat kepolisian ya. Nah, tapi sebelum ke situ saya mau ke Pak Kakak dulu nih Pak Kakak. Pak Kakak katanya udah dijelasin nih bahwa emang udah ada nih Pak Kakak potensi-potensi kecurangan itu udah terlihat dan nampak gitu. Pak Kakak sendiri sebagai orang yang mengamati, sebagai pengawas begitu, melihatnya seperti apa Pak? Ya, sebagai pemantau tentu saja kami mempunyai adigium ya, Kang Ferry dan Bung Ahmad. Adigium bahwa dalam pemilu itu adalah sebuah kompetisi, adalah sebuah kontestasi. Dalam kontestasi, ya kalau kita andaikan bola, itu setiap
pihak, khususnya pemain, itu akan berusaha untuk mencapai batas terluar dari aturan yang ada. Sedemikian rupa sehingga kalau bisa antara offset dan tidak offset ini kan bisa sumir. Ini tergantung hakim garis. Kalau sekarang ada yang modern ya, tapi di dalam pemilu ini masih konvensional. Masih konvensional sehingga kita melihatnya seakan-akan apa sih penyebabnya? Salah satunya tentu saja kontestasi ini mempunyai aturan main. Misalnya FIFA sudah menetapkan seperti apa, kita punya Undang-Undang 7 tahun 2017. Aturan mainnya sudah jelas, diturunkan dalam PKPU. Nah, PKPU antara sosial, misalnya tentang yang Pak Ferry sampaikan, PKPU tentang sosialisasi dan kampanye ini juga tidak mudah untuk menjelaskan. Apa sih yang disebut APS? Alat peraga sosialisasi. Jangan-jangan istilah APS pun orang belum dengar ini kan, sehingga kita tidak bisa menilai apa bedanya dengan alat peraga kampanye, APK, BK. Nah, artinya dari sisi regulasi itu bisa menimbulkan potensi kecurangan. Satu. Kedua, siapa yang paling mempunyai potensi yang melakukan kecurangan? Salah satunya kekuasaan. Nah, kebetulan yang berkontestasi khususnya capres itu ada irisan, misalnya masih ada yang jadi menteri, ada yang anaknya presiden, dan seterusnya. Nah, ini potensi menyalahgunakan kekuasaan itu adalah potensi kecurangan paling masif biasanya. Kenapa? Karena bisa terstruktur. Ini juga bisa masif, terstruktur, dan TMS maksudnya, tersistematisasi. Nah, problemnya tentu saja di sini ada pengawas. Seyogianya pengawas itu dengan aturan seperti apapun, maka tidak sekedar normatif, tetapi juga pengawas perlu untuk hadir di situ untuk menjaga. Yang kita jaga apa? Yang kita jaga adalah keadilan pemilu, karena rasa keadilan pemilu itu akan memberikan dua hal. Pertama, memastikan bahwa semuanya dilakukan secara regulatif sesuai dengan aturan, hasilnya dipercaya publik. Nah, ini kalau rusak dua-duanya, saya pikir kita akan merugi di pemilu 2024 ini. Oke, menarik nih. Tadi ada satu kata yang saya headline lah, soal penyalahgunaan kekuasaan, gitu ya. Saya mau ke Pak Ferry dulu. Artinya tadi juga udah disinggung soal oknum polisi, kepolisian yang ikut terlibat. Saya tidak menyinggung oknum polisi, tapi oknum aparat. Oknum aparat, oke. Oknum aparat, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah TPN Ganjar Mahfud ini benar-benar punya bukti-bukti sampai sejauh ini yang kuat terkait ada oknum aparat tadi itu? Dan tindak lanjutnya seperti apa sih sekarang? Prosesnya gimana dengan melihat kecurangan tersebut? Ya, kalau bukti tentunya kita ada ya. Jadi Mas Aiman sendiri kan yang sudah dikonfirmasi terkait dengan soal seperti itu juga menyimpan informasi terkait dengan soal itu. Maksud saya adalah bahwa betul bahwa sekarang ini sudah masuk kontestasi. Kompetisi sudah masuk seperti itu. Nah, ketika ruang-ruang kompetisi ini memang sudah berjalan, maka yang memang bermain itu atau yang memang berkontestasi itu ya adalah peserta pemilunya, yaitu pasangan calon presiden wakil presiden berikut dengan tim kampanye dan juga dengan calon-calon anggota legislatif untuk pemilu legislatif. Kan seperti itu, mekanismenya yang dibangunkan seperti itu. Bahwa kemudian ada aparat, ada ASN, ada unsur-unsur di luar itu, baik itu TNI, Polri dan lain sebagainya, itu menjadi bagian untuk mensukseskan aktivitas proses kontestasi yang ada. Bahkan ASN dan birokrasinya itu adalah memberikan fasilitasi untuk proses kontestasi yang memang lebih ciamik, lebih bagus, lebih menarik dan riang gembira kan seperti itu. Nah, ketika misalnya itu dibangun dan itu tidak akan ada problem apapun, maka kontestasi itu akan berjalan dengan baik. Tapi ketika kontestasi itu berjalan dan masuk ruang-ruang yang ada, yang itu nanti akan melakukan upaya-upaya ikut terlibat dalam sebuah kontestasi, maka kontestasi itu akan ternodai, akan tercoreng seperti itu. Nah, kita berharap dari sekarang bahwa biarkan proses kontestasi itu, kompetisi itu betul-betul berlangsung dengan sehat, berlangsung dengan nyaman gitu kan. Biarkan mereka bertanding, biarkan misalnya para peserta tim kampanye dan semua anasir yang memang ada itu betul-betul bisa meyakinkan masyarakat. Masyarakat, siapa yang akan Anda pilih silahkan, kan kayak gitu. Tanpa adanya semacam tanda petik
misalnya intervensi dan lain sebagainya dari berbagai pihak. Itu saja yang memang kita inginkan terkait dengan soal itu, bahwa kemudian muncul dugaan atau beberapa fakta yang memang terjadi, ya itu real. Misalnya gini, kalau toh memang ini alat sosialisasi atau alat peraga kampanye, yang memang ada kampanye kan belum dimulai, baru dimulai tanggal 28. Sosialisasi, kalau toh memang itu seiring dengan proses misalnya ada gangguan ketertiban atau tidak enak dipandang di satu kota, misalnya seperti itu, turunkan semuanya. Kan seperti itu. Adil jadi. Adil kan gitu. Bahasa Kang Kakak tadi adalah bahwa ketika pemilu ini ingin berlangsung dalam sebuah ruang kontestasi yang memang baik, disitulah keadilan yang memang muncul, keadilan pemilu yang memang ada. Ini yang memang harus kita lakukan. Kalau memang hanya satu pasang calon saja yang diturunkan, di mana konteks keadilannya dan ada problem apa? Nah, di situ yang memang menjadi poin penting untuk kita coba lihat. Oke. Netralitas nih jadi kata kunci nih, biar pertandingannya adil, fair gitu ya. Pak Kakak, gimana Pak Kakak soal netralitas aparat ya, netralitas aparat gitu ya. Saya melihatnya gini, kalau hari ini kan sebenarnya kontestasinya nggak ada incumbent, nggak ada petahana gitu. Dan justru menurut saya mungkin lebih mengerikan di tahun 2019 mungkin. Karena apa? Karena ada incumbent-nya yang bisa menggunakan kekuasaan itu gitu. Di 2019 sebenarnya terjadi nggak sih kalau kita flashback gitu ke kalau sebelumnya? kita komparasi antara 19 dan 2024 itu ada kurang lebihnya. Pertama, di 19 itu sangat disparitas karena dua pilihan, hanya dua kandidat. Itu menjadikan masyarakat terbelah. Dan kebetulan secara internasional geopolitik juga hal ini terjadi. Jadi ada kekuatan yang agak mengarah ke garis kanan di berbagai negara. Kemudian itu terjadi disparitas, misalnya Amerika. Itu artinya sesuatu yang terjadi cukup masuk akal ketika Indonesia juga mengalami hal seperti itu. Tetapi yang bermain ini kan sebenarnya yang namanya power ya, bukan kalau kekuasaan dalam bahasa Indonesia kan mengarah pada pemerintah. Nah, yang namanya power itu tidak sekedar power pemerintah, tidak sekedar state, tetapi ekonomi, media, kelompok masyarakat. Ini juga bagian-bagian dari power yang harus kita perhatikan agar mempunyai the same level common ground seluruh pemain ini. Jadi lapangannya nggak miring gitu kan, anginnya nggak gede ke sebelah. Nah, itu mulai dari sisi misalnya soal ekonomi. Kemarin itu perbedaannya adalah terjadi semacam konflik atau disparitas lebih banyak di akar rumput kemarin. Tapi yang mengerikan hari ini, yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika konfliknya di tingkat elit. Kenapa elit ini menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan ketika konflik itu terjadi? Karena memang secara proporsional elit mempunyai potensi untuk mempengaruhi jauh lebih besar dibandingkan grassroots. Dan mereka itu kemarin itu agak alamiah. Munculnya cebong kampret juga agak alamiah. Tetapi sekarang ini terdesain by elit. Nah, ketika terdesain by elit, maka kita hitung pos-pos powernya di mana. Misalnya ekonomi. Siapa yang berkepentingan? Kemudian pemerintah jelas, kekuasaan, siapa yang berkepentingan, bagaimana bermainnya. Kemudian salah satunya media, kelompok masyarakat. Nah, abuse of power itu tidak sekedar kekuasaan pemerintahan. Tetapi kenapa pemerintahan menjadi penting? Karena pemerintahan menjadi driver dari potensi kecurangan. Bahkan tidak boleh diabaikan potensi konflik. Tapi kalau saya lihat dari 2019-2024 ya sebenarnya kompleksitasnya lebih berat 2024. Betul. Daripada 2019. Gimana tuh? Bahwa kemudian misalnya incumbent ada, Pak Jokowi ya berkontestasi dengan Pak Prabowo pada waktu itu. Saya pikir smooth gitu kan maksudnya. Ya memang berkontestasi seperti itu walaupun memang dua pasangan calon. Tapi ketika sekarang ini kan dramanya banyak nih kan kayak gitu. Bagaimana proses adanya perselingkuhan hukum sudah mulai dijalankan, adanya drama-drama yang lain, proses koalisi yang memang luar biasa sangat dinamis misalnya seperti itu luar biasa. Jadi sebenarnya 2024 ini lebih kompleks, lebih mungkin
agak sedikit dinamikanya cukup tinggi seperti itu daripada 2019 kayak gitu. Walaupun antara 2019-2024 itu sama-sama saja, karena sekarang 3 pasangan calon, ya maka relatif lebih dinamis seperti itu. Karena ada jumlah tadi 3 juga otomatis hampir kemungkinannya adalah konfliknya itu juga semakin bisa terjadi gitu ya, lebih banyak daripada 2019 yang calonnya 2 beserta menuju ke arah sana nih, udah dimulai dengan rangkaian peristiwa yang mengerucut itu. Saya pikir banyak peristiwa-peristiwa yang sudah mulai hangat ya, dan ini menetes ke bawah kan kayak gitu. Jadi walaupun mungkin bisa jadi di tingkat elit nggak ada problem, oke-oke saja, fine-fine saja, baik, tapi eskalasinya sudah sampai ke tingkat bawah, dan bisa jadi mungkin di bawah ini sudah mulai bergejolak seperti itu. Nah, ini yang memang saya pikir perlu upaya-upaya yang memang cukup baik dari kita semua, baik itu peserta ataupun penyelenggara ataupun semuanya, untuk kita melakukan upaya-upaya pendidikan politik buat masyarakat. Itu yang memang menjadi penting. Oke. Saya mau ke Mas Kakak lagi nih, Pak Kakak lagi. Itu kemarin lagi rame kita lihat soal yang kepala-kepala desa itu. Di situ muncul salah satu cawapres ya, Gibran gitu. Tapi Ketua Bawaslu, kita tahu ya bahwa ada peraturan nggak boleh kepala desa itu harus netral juga kan, kepala desa. Kalau tadi kita bahas aparat, sekarang kita bahas kepala desa. Nah tapi Ketua Bawaslu Rahmat Bagja bilang bahwa ini nggak ada pelanggaran, nggak ada unsur pelanggaran karena emang nggak ada ajakan gitu. Gimana? Saya pikir itu terlalu penilaian yang selalu normatif satu, sehingga potensinya akan menghilangkan detail. Detailnya apa? Detailnya jelas bahwa pasal 280 Undang-Undang 7 itu melarang ASN dan kepala desa dan beberapa jabatan lain, jabatan negeri, itu untuk terlibat dalam dukung-mendukung. Tapi jelas kemarin itu kita kalau lihat substansinya, ada beberapa hal yang mengindikasikan itu sangat kuat. Pertama, peserta, kalau saya perhatikan kalau tidak salah, itu juga sudah ada gambar calon peserta untuk name tag-nya, itu sudah ada. Mengindikasi ke sana. Kemudian dari sisi penyampaian, mereka sebut orasi dan lain sebagainya. Saya pikir kita harus mulai, kalau kita menghendaki pemilu yang lebih baik dan kita berpikir Indonesia harus lebih maju, maka pemilu ini harus didasarkan pada kejernihan hati ya. Kejernihan hati ketika nawaitunya memang untuk mengusung atau mendukung pasangan calon tertentu atau partai tertentu, katakan apa adanya. Dibandingkan dengan hal seperti ini. Sehingga saya pikir penilaian Ketua Bawaslu ini harus di-challenge. Pertama, apakah sudah melakukan hasil pleno? Apakah sudah ada temuan? Karena ada 2 pintu untuk Bawaslu. Pertama adalah laporan. Nggak usah nunggu laporan. Karena apa? Karena Bawaslu ini PKD-nya sampai tingkat kelurahan. Mereka ada di situ. Dan bahkan Rahmat Bagja mengatakan, jangan-jangan petugas kami ada di situ. Saya agak melihat ada 2 hal ya. Ini tetap aja kritik kami. Kenapa kritik kita cukup keras terhadap penyelenggara pemilu? Karena mereka adalah pelaksana dan pengawas. Artinya satunya rel tahapan, satunya rel keadilan. Maka Rahmat Bagja harus menjaga keadilan bukan sekedar dari sisi normatif prosedural. Substansinya seperti apa? Dan dia harus memberikan kisi-kisi. Ini boleh nggak? Kalau tidak ada pelanggaran, maka semua pasangan calon, semua partai boleh melakukan itu. Nah, kalau sudah semua partai melakukan itu, konsekuensi paling dekat adalah konflik teman-teman di aparatur desa. Karena tidak semuanya setuju dengan satu hal. Kita nggak mungkin. Kalau semuanya setuju dengan satu hal, misalnya di 514 daerah ini setuju, misalnya di kabupaten kota, desa-desanya setuju, satu kabupaten bisa 300-200 desa. Artinya itu mobilisasi. Kalau tidak setuju dengan satu kelompok, maka terjadi konflik. Kita harus ngitung konflik di desa ini merupakan sesuatu yang kita hindari. Kenapa? Karena kita punya trauma tentang konflik di tingkat grassroots. Dan semua harus memelihara itu. Termasuk di sini ya pemerintah. Kenapa pemerintah? Karena pemerintah pada saat pemilu, dia itu berfungsi sebagai support system. Termasuk presiden, menteri-menterinya, mendagri. Apa yang dia bina dengan pemerintah desa. Kemudian pemerintahan desa, apa yang dia bina untuk pemerintahan desa. Itu harus jelas. Membina pemerintah desa, kepala desa, dan aparatnya
untuk netral. Anda harus netral, nggak ada kata lain. Kenapa? Karena kita mencoba menghindari hal-hal yang lebih buruk. Ketika hal itu terjadi, mereka tetap punya hak politik, tetapi ada batas-batas di mana mereka tidak boleh menggunakan atribut desanya. Oke, Pak Ferry, kalau ngelihat ada desa itu kumpul, aparat-aparat desa kumpul, di situ ada Gibran, kan berseberangan artinya ya, kelompok ya. Pak Ferry ngelihat itu sebagai sebuah kecurangan atau pelanggaran, dan kalau melihat itu sebagai kecurangan dan pelanggaran, itu apa yang dilakukan oleh TPN misalnya? Iya, kalau TPN kan kita sudah punya punya sikap ya. Kemarin juga sudah ada press conference terkait dengan soal itu, dan tentunya kita akan sikapi terkait dengan soal ini. Tapi yang saya ingin coba kemukakan adalah bahwa dua hal. Pertama, bisa jadi kepala desa itu dimobilisasi. Saya tidak tahu kepala desa ini paham atau tidak dia datang ke Jakarta, kan seperti itu. Dan yang kedua adalah memang kepala desa yang paham. Dia memang ingin menyuarakan aspirasinya seperti itu. Yang tadi dimobilisasi, saya sangat kasihan saja kan kayak gitu. Karena mereka mungkin punya preferensi juga kan terkait dengan soal aktivitas yang dilakukannya secara kediriannya kan kayak gitu. Tapi dalam konteks aparaturnya gitu kan itu agak berbeda. Nah, ini yang memang saya pikir menjadi penting, karena saya berpikir bahwa betul bahwa dalam ketentuan undang-undang jelas yang namanya kepala desa itu elected official kan. Ya, kalau elected official kan dia punya serangkaian kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan untuk dipilih kan seperti itu. Yang kedua perangkat desa. Yang ketiga BPD juga seperti itu. ASN, TNI Polri dan lain sebagainya. Itu yang memang dilarang untuk melakukan aktivitas-aktivitas proses kampanye, apalagi dalam konteks dukung-mendukung seperti itu. Karena tidak boleh salah satunya kepala desa atau aparatur desa itu menguntungkan atau merugikan pihak terkait dengan aktivitas yang ada. Jadi ini menjadi poin penting. Nah, kalau memang situasinya seperti ini dan ini dalam konteks proses penyataan dukungan, bisa jadi ini menjadi masuk pada delik melanggar aktivitas proses yang ada seperti itu. Jadi ini yang memang harus kita lakukan, apalagi dalam forum tersebut kan secara kita bisa lihat lah, jadi ada rekaman digitalnya kan seperti itu kan. Dari mulai tadi name tag, dari mulai announce, dari MC, dari mulai informasi-informasi, walaupun mungkin banyak orang melihat bahwa itu bukan dukung-mendukung, tapi kan sudah lihat. Saya tahu siapa yang menggerakkan ini. Orangnya saya tahu seperti itu. Nggak bisa di-spill di sini. Oh, nggak boleh rahasia. Jadi ya saya pikir ya, dia juga punya maksud tertentu. Ya saya ingin mencoba menyatakan bahwa kepala desa itu punya makom tertinggi. Kita harus hormati struktur kepala desa itu sendiri. Dan dia betul-betul saya yakin tidak mau digiring-giring untuk melakukan upaya-upaya apa. Dia punya independensi yang ada. Saya pikir biarkan saja kepala desa itu menentukan preferensinya dalam konteks politik yang ada. Dan kepala desa harus dimakamkan sebagai makam tertinggi, dan tidak usah digiring-giring untuk mendukung salah satu pasangan calon atau tidak pasangan calon, kan gitu. Itu menjadi poin yang sangat penting dalam konteks ini. Oke, tadi kita bahas kepala desa, sekarang kita bahas kepala daerah. Kepala daerah. Kepala daerah. Nah, isu juga nih soal apa nih? Kepala daerah di Sorong. Oh ya. Nah, katanya mendukung Mas Ganjar gitu. Mas Ganjar gitu. Gimana? Kalau saya lihat dalam konteks kepala daerah di Sorong itu, dan itu kaitannya dengan BIN kan. Yeah. Saya sih melihat, saya yakin tidak akan gegabah institusi sebesar BIN untuk melakukan upaya-upaya seperti itu. Biasanya kan Badan Intelijen Negara itu bekerja dalam senyap, dalam sunyi, dan tidak melakukan aktivitas yang memang punya jejak digital dan lain sebagainya seperti itu. Jadi saya pikir itu bisa jadi mungkin, saya tidak tahu apakah itu hoax ataukah itu memang dibuat-buat atau dan lain sebagainya, tapi saya meyakini bahwa tidak akan gegabah terkait dengan soal dukung-mendukung dalam konteks itu. Oh, berarti sejauh ini gimana nih TPN menyikapinya? Apa udah ada kuasa hukum yang sekarang sedang mengecek itu apakah ini hoax atau gimana menyikapinya? Ya, saya yakin teman-teman dari tim hukum sedang mengkaji terkait dengan soal seperti itu. Tapi saya meyakini bahwa
tidak akan segegabah itu institusi sebesar Badan Intelijen Negara untuk mengeluarkan sesuatu terkait dengan biasanya kan dalam konteks analisis dan lain sebagainya. Jadi itu bisa jadi mungkin ada hal-hal yang saya tidak tahu di luar konteks itu, ataukah memang ada upaya-upaya lain yang memang bisa jadi menyudutkan kita dan lain sebagainya. Oke, berarti Pak Ferry bisa bilang bahwa kemungkinan ini bisa disebut fitnah gitu ya? Kalau ke arah sana mungkin belum ya, tapi indikasi ke arah sana itu tidak bisa dilakukan dengan segegabah itu. Oke, saya ke Pak Kakak. Kepala daerah menang pemilu itu melalui partai politik. Tentu ini menjadi agak tipis sekali benangnya gitu untuk tidak gimana ya, ada kepentingan kepala daerah ke ASN gitu. Gimana Pak Kakak ngeliat? Saya tidak bisa ada dua, senetral itu nggak? Sekarang ini ada 2 kepala daerah. Ini kepala daerah yang dipilih tahun 2020 dan sekarang masih ada, dan kepala daerah yang ditunjuk PJ. Nah, ini nuansa yang berbeda dan merupakan kelompok yang berbeda. Artinya cara berpikir dan kemudian bertindak mereka berbeda. Tapi satu hal ada kesamaan, bahwa mereka bisa menjadi bagian daripada abuse of power. Sehingga siapapun pasangannya sebaiknya tidak menyentuh itu. Ya, kepala daerah, kecuali pada saat kampanye ada ketentuan bahwa mereka yang dipilih, elected official, itu kemudian melakukan cuti untuk kampanye. Karena mereka adalah bagian dari partai politik. Artinya ketika melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu, itu kemudian sudah dengan koridor mereka tidak membawa atribut dan sebagainya. Hanya sebagai anggota partai, pasangan calon, tim pasangan calon dan seterusnya. Tapi yang PJ ini sudah melekat dalam dirinya harus netral. Problemnya memang Undang-Undang 7 ini memang ada yang tidak kompatibel dengan Undang-Undang 10 tentang pilkada. Yakni soal begitu panjangnya PJ. PJ ini normalnya biasanya 6 bulan. Tapi PJ ini bisa ada yang hitung sampai 2 tahun. Karena kan kalau kita ngitung yang dari 2017, ini kosongnya 2 tahun. Jakarta kayaknya 2 tahun ya. Nah, itu yang menjadi problematik karena itu dipilih oleh pusat. Sehingga siapa yang bisa mengendalikan pusat, siapa yang bisa mengendalikan dari pusat. Toh yang memilih juga dari pemerintah. Seharusnya sudah melekat dalam pemikiran pemerintah bahwa mereka yang dipilih nantinya adalah pelaksana kepala daerah atau PJ kepala daerah yang memang menjadi support system untuk netralitas, untuk menjaga pemilu ini lebih adil. Nah, saya nggak tahu detailnya tentang kasus seperti tadi itu, dan bukan sebenarnya banyak kasus juga. Kasus seperti tadi itu saya pikir ini harus dibuka. Jangan menjadi ruang yang abu-abu. Siapa yang berhak untuk membuka ini misalnya? Ya, institusi ataupun kelompok yang menyampaikan ini harus dimintai keterangan. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Supaya tadi kalau dugaan indikasi fitnah seperti apa, itu juga bisa diterangi dengan sangat jelas, gitu kan? Problemnya di kita kan banyak yang bola tanggung, sehingga ya tidak bisa gol juga, gitu kan? Nah, saya masuk ke bagaimana ini bisa semua yang terjadi terkait dengan pemilu 2024 yang kata Pak Ferry lebih mengerikan ini kalau dalam teori kami sebagai pemantau pemilu cuma 2 obatnya. Pertama adalah keterlibatan masyarakat semakin luas. Siapa yang bisa melakukan ini? KPU dan Bawaslu. Harus mengedepankan, harus ada extra effort yang membuat masyarakat aware. Kedua adalah partisipasi mereka, tapi bukan partisipasi mobilisasi, gitu kan? Kalau kepala desa bisa dimobilisasi, rakyat apalagi? Ini jangan sampai terjadi mobilisasi sehingga yang melakukan seyogianya adalah penyelenggara pemilu. Nah, dalam hal ini tentu saja saya berharap bahwa penyelenggara pemilu mulai menata diri. Kenapa? Karena kepercayaan publik mulai nampak menurun. Ini membahayakan. Oke, saya mau ke pertanyaan terakhir, pertanyaan satu-satu dengan pertanyaan yang sama. Mau menuju pemilu 2024, isunya, vibes-nya udah mulai agak-agak negatif gitu ya. Tadi udah dibilang mungkin meruncing sampai ke tingkat bawah, ke grassroots gitu ya. Isu-isu kecurangan.
sebenarnya mungkin ada berpotensi dilihat oleh publik, pemilunya curang lah gitu, sehingga nanti malas gitu. Jadi kayak punya ngapain lah kita ke TPS, sudah tahu siapa yang pasti menang gitu. Nah gimana nih, dari mulai Pak Ferry dulu, bagaimana sih dari teman-teman Perindo ataupun dari timnya Ganjar Mahfud untuk meyakinkan kepada publik bahwa ayo datang ke TPS dan pemilu kita tuh netral kok, pemilu kita tuh masih bisa berjalan dengan baik kok, supaya mereka tingkat golputnya ini turun lah gitu, tingkat partisipasinya tinggi, golput nggak tinggi gitu. Gimana Pak Ferry? Iya, saya pikir kalau soal kecurangan atau soal indikasi-indikasi ke arah sana, itu kan bisa jadi ada by design juga kan, kayak gitu. Dari konteks di MK sendiri kan sudah terlihat seperti itu. Kita sendiri kan tidak mau ruang-ruang proses demokratisasi yang memang dibangun itu betul-betul diwarnai dengan soal seperti itu. Tapi oke lah, itu mudah-mudahan tidak terlalu ini. Tapi saya yakin publik akan mengingat bagaimana proses ini terjadi kan seperti itu. Jadi kita melihat ini menjadi satu kondisi cacat demokrasi yang memang ada. Kalau kita masuk pada wilayah indeks demokrasi yang ada, bisa jadi kita menurun dari sisi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin meyakinkan kepada publik bahwa proses kontestasi, proses kompetisi ini harus diwarnai dengan adu gagasan, adu track record, seperti itu. Itu yang memang penting, sehingga publik harus diberikan ruang seluas-luasnya terkait dengan aktivitas proses elektoral. Dari mulai misalnya siapa calon-calonnya, kan seperti itu. Dan publik harus dibuka seluas-luasnya, di mana gagasannya, di mana visi misinya, di mana track record-nya, seperti itu. Rekam medis dan lain sebagainya, ini kan harus menjadi bagian penting untuk melihat bahwa publik disuguhkan dengan sebuah proses kompetisi yang memang betul-betul sehat, betul-betul sangat substansial, seperti itu. Tidak hanya sebatas prosedural yang ada, kan seperti itu. Dengan diwarnai dengan gonjang-ganjing dan hal-hal yang memang tidak sepatutnya dalam konteks proses demokrasi yang ada. Jadi menurut saya, ketika kita menyuguhkan adu gagasan, kita menyuguhkan track record yang baik terkait dengan soal pasangan calon, termasuk kami, Ganjar Mahfud kita persembahkan buat masyarakat seperti itu, ya masyarakat akan menilai siapa kira-kira. Tidak harus melihat dari sisi-sisi skeptis yang memang ada gitu kan. Masyarakat sekarang sudah sangat cerdas. Generasi Z, generasi milenial, baby boomer, generasi X, semuanya sudah sangat cerdas. Dia bisa menilai bagaimana aktivitas-aktivitas proses pemilu yang ada. Dari pengalaman-pengalaman proses reformasi 99, 2004, 2009, 2014, 2019 kemarin, itu sudah sangat ini. Itu yang pertama yang memang menjadi poin penting. Yang kedua tentunya, sudah selayaknya sekarang yang namanya hoax, fake news, ujaran kebencian, bahkan polarisasi yang berlebihan atau polarisasi yang berujung konflik, politisasi identitas, itu harus betul-betul dihilangkan seperti itu dalam konteks kontestasi yang ada. Kedepankan saja bagaimana visi misinya, apa yang memang akan diraih buat masyarakat ke depan, kan seperti itu. Jadi ini yang memang saya pikir menjadi poin yang sangat strategis untuk di 2024 ke depan seperti itu. Dan saya yakin masyarakat akan menilai itu. Jadi kalau misalnya itu dikedepankan, insya Allah dalam konteks ruang-ruang kecurangan yang ada, itu menjadi poin yang bisa kita hindari. Dan yang ketiga, supaya kontestasi ini betul-betul berkeadilan, saya meminjam bahasanya Kang Kakak, supaya ruang-ruang ini betul-betul demokratis, berintegritas, saya pikir, seluruh anasir yang memang terlibat, yang memang berkompetisi ya hanyalah pasangan calon dan tim kampanyenya masing-masing, seperti itu. Kan gitu. Jangan melibatkan yang lain. Apalagi yang memang itu dilarang oleh ketentuan undang-undang. Baik itu ASN, birokrasi, pejabat, hakim, BUMN, BUMD, dan lain sebagainya. Termasuk kepala desa, aparatur desa. Termasuk di dalamnya adalah BPD. Dan hal-hal yang memang itu dilarang. Biarkan posisi itu netral, walaupun mungkin mereka punya preferensi politik. Tapi tentunya dalam ruang-ruang yang ada, mereka harus betul-betul netral. Termasuk aparat kepolisian, TNI, dan lain sebagainya, itu juga betul-betul. Saya yakin mereka luar biasa bisa menjalankan proses itu. Dan saya yakin mereka pasti tidak mau digiring-giring ke arah mana.
Karena mereka bukan sebagai institusi yang bisa digiring-giring kan seperti itu. Jadi biarkan ruang ini dipersembahkan buat kompetisi yang ada. Sehingga itulah yang memang nanti masyarakat melihat kompetisi ini betul-betul menjunjung nilai-nilai proses demokrasi yang ada, akan berbondong-bondong ke TPS yang ada. Dan jadikan ruang proses pemilu ini proses yang riang gembira, proses yang asik-asik gitu kan, yang berbudaya, yang bermartabat, dan jadikan misalnya tanggal 14 Februari itu sebagai bagian dari lebaran politik misalnya seperti itu kan, atau lebaran demokrasi yang ada, sehingga semua orang berbondong-bondong ke TPS masing-masing. Itu menjadi poin penting bagi saya. Kita melihat ada 3 model. Pertama, tiga-tiganya saya hadir di sana. Pertama di Myanmar 2015 saya hadir, tapi 2020 saya tidak hadir. Karena memang sudah ada indikasi-indikasi. Di Kamboja saya tidak hadir, karena indikasinya juga buruk sekali. Kemudian di Filipina memberikan harapan waktu itu. Dan kemudian di Thailand. Nah, dari 3 itu kalau kita lihat modelnya, dan kita harus bercermin dari situ, pemilu 2024 akan seperti apa. Yang paling buruk adalah Myanmar. Semua berjalan, di ujung cut kekuasaan, karena ada militer ya, bisa menghentikan KPU-nya. Dia nggak bersalah, pemilunya dianggap curang. Walhal ini tanpa tribunal, non-tribunal execution. Itu kudeta. Artinya potensinya tetap ada, karena kita negara berkembang ini. Negara berkembang itu apa ya? Hal-hal seperti itu masih potensial, walaupun orang mengatakan impossible. Semua bisa terjadi. Artinya kita menjaga diri kita sebagai bangsa untuk tetap hal itu tidak terjadi. Dan kita menjaganya dengan cara apa? Dengan cara memberikan kewenangan kepada penyelenggara pemilu dan support sistemnya negara, seperti keamanannya oleh siapa? Kapolri, diperintah oleh Presiden, amankan, dukung itu keamanan KPU dan Bawaslu, dan seterusnya. Nah, model Filipina, ini hoax-nya gede, kemudian juga money politik kencang, dan kelompok muda tidak bergerak. Masuk dalam orkestra feodalisme. Sehingga yang terjadi, Bongbong Marcos terpilih. Saya tidak menyebutkan tentang Bongbong Marcos yang terpilih, tapi prosesnya itu membuat feodalisme menjadi kuat di Filipina. Karena memang preteksnya sudah dilakukan oleh Duterte. Nah, kemudian di Thailand, ada yang menarik di Thailand. Ketika kelompok muda, Millennium Jet, itu kemudian kebetulan mendukung satu partai. Ya. Di situ Move Forward Party. Menang. Tapi problemnya, ada bottleneck-nya adalah di konstitusi. Itu tidak bisa melewati kewenangan raja dan pemerintahan yang kudeta militer itu. Sehingga tidak bisa jadi Perdana Menteri. Tapi kemenangan politiknya sudah dapat. Nah, Indonesia jauh lebih punya potensi untuk menjaga demokrasi. Meaningful. Bukan sekedar partisipasi jumlah kuantitatif. Tetapi bagaimana Millennium Jet yang jumlahnya saya hitung 54%. Itu merupakan bandul pendulum yang seharusnya menjadi bisa mendorong demokratisasi ini secara inheren di dalam keinginan mereka untuk mengubah. Mengubah apa? Terjadi ketidakadilan generasi saat ini sebenarnya. Lihat aja, pimpinan-pimpinan partai. Itu sudah, mohon maaf, ujur ya. Kalaupun ada yang muda, itu karena memang dikatrol. Ini problem juga. Nah, sehingga apa yang bisa terjadi di 2024, saya pikir akan tergantung kepada bandul pendulum Millennium Jet. Saya kemarin kalau diskusi dengan mereka, apa yang kami lakukan? Buat kalian konsep. Lakukan konsep itu. Nah, siapa yang mengonsep ini? Kita bareng-bareng sebagai bangsa untuk mengonsep Indonesia ke depan seperti apa? Siapa partai mana yang preferensinya bisa lebih dekat ke arah itu? Tentu partai politik punya tawaran-tawaran. Siapa calon presiden, pasangan calon presiden, wakil presiden yang konsepsinya juga sesuai dengan itu. Karena ke depan, ya saya katakan sekali lagi bahwa kita tidak bermain sendiri. Yang namanya nation state, ini juga bukan dalam kondisi baik-baik saja. Perhatikan di Gaza. Apa yang disebut nation state itu menjadi kabur. Apa sih nation state di Gaza itu? Itu kan apa yang terjadi sekarang karena memang kaburnya nation state. Kemudian perang Ukraina juga soal nation state yang kemudian malah menjadi konflik. Nah, kita perlu membangun konsepsi dan semua keluarga bangsa harus memahami ini. Tidak sekedar Anda menang presidennya, calon presiden, wakil presidennya, menang partai, bukan sekedar itu. Bagaimana mosaik baik yang menang maupun yang tidak menang
interaksi politik selama sosialisasi kampanye ini kemudian menjadi kompilasi nantinya. Indonesia harus seperti apa? Partai politik memiliki PR, baik nanti di parlemen maupun di luar parlemen, konsepsi apa yang akan ditawarkan? Kompilasi dari semua interaksi ini. Jadi kita membangun dalam pemilu itu, pemilu yang meaningful adalah pemilu yang mampu mengkompilasi interaksi antara seluruh elemen bangsa menjadi satu tujuan, dan itu yang kemudian menjadi arah politik kita, baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Jadi bandul pendulum Millennium Jet harus menjadi bagian yang dianggap sangat penting. Problemnya, saya mohon maaf ya, baik penyelenggara pemilu maupun partai politik, mau Kang Ferry, masih garing di hadapan teman-teman Millennium Jet. Artinya belum menyentuh apa yang sebenarnya bisa menggerakkan mereka. Itu problem. Artinya ini PR-nya buat Pak Ferry dan kawan-kawan, juga buat penyelenggara pemilu. Ini menarik ya tadi ya, bahwa pemilu itu ibarat sebuah pasar ide yang menyajikan sebuah konsep gitu ya, seharusnya gitu kan. Tadi Pak Ferry juga bilang program-program. Jadi tinggal bagaimana pemilih, di mana juga kita pemilih muda, pemilih baru kita ini banyak sekali. Dan semoga mereka bisa melihat dari program-program visi misi yang dirasa cocok. Terima kasih Pak Ferry, terima kasih Pak Kakak. Saya ingin menutup diskusi kita pada hari ini dengan bilang bahwa pemilu itu adalah pesta demokrasi. Nah, namanya pesta, itu harus semuanya bahagia. Bahagia penyelenggaranya, bahagia pesertanya, bahagia publik. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa komen di kolom komentar. Bye-bye.